Jangan Jawa ya deh, Jawa yang tampak Cari mantap. tahu nggak sih koyo Selamat datang di channel Nurul Iman Ashopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Jawa ya deh, Jawa jawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengasuh Ponpes Nurul Iman Ashopi, yakni Abi Haji Danuri Haja beserta keluarganya, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Serta diberikan kesabaran di dalam mendidik santri-santrinya, amin amin ya Rabbal. Dan lupa pula kepada kawan-kawan seperjuangan saya, para jamaah baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, para santri putra maupun santri putri yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus kepada kedua orang tua saya yang telah hadir di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya Rabbal. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bertriliun-triliun nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa dikumpulkan di acara yang mulia ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda alam. Beliau yang telah membawa umatnya dari zamannya jahiliyah sampai zamannya Islamiyah, dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang benderang, dari zamannya kemusyrikan sampai zamannya ketaatan, dari zamannya Sayyidi Kemplang sampai zamannya Sayyidi Pisangan, dari zamannya Utsman bin Affan sampai lahirlah Aa Indin yang tampak. Cari mantap. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk golongan umat-umatnya sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya Rabbal.
Jamaah. Oh, jamaah. Jamaah. Masih semangat masih? Hadirin kaum muslimin dan muslimat, ketika seseorang merasa dirinya paling hebat, paling utama, paling benar dibandingkan dengan orang lain, maka sesungguhnya orang tersebut telah mempunyai sikap ujub. Saya mau nanya, Pak, Bu, tahu nggak sikap ujub? Tak, katanya masih semangat, lemas nih. Pak, Bu, Pak, Bu, tahu nggak sikap ujub? Lemes. Tahu nggak sikap ujub? Jawab atuh. Tahu nggak sikap ujub? Tahu nggak sikap ujub? Ujub adalah suatu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub adalah sumber kebinasaan seseorang. Ketika seseorang sudah terkena penyakit ujub, ia akan meremehkan dosa-dosanya dan menganggap dirinya lah paling suci dibandingkan dengan orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal mu'mina yarjubahu kana wa yutata jabalin yakhufu ayyakahu alaihi wa innal fajira yarjubahu kasubabin mar'al anfihi faqala bihi hakaza." Yang artinya, sesungguhnya ketika seorang mukmin melihat dosa-dosanya bagaikan duduk di kaki gunung yang setiap saat gunung itu akan menimpanya, dan sesungguhnya ketika seorang jahat melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, dengan santai ia mengusirnya hanya dengan mengibaskan tangan saya. Hadis ini menjelaskan ketika seorang mukmin memiliki dosa yang sangat banyak, siapa orang mukmin yang melakukan amal soleh, sholat tidak pernah ditinggal, ibadah tidak dilupakan. Dikit dia yang ngadep. Ya pokoknya gitu dah. Udah capek. Dia sangat risih dalam hidupnya sampai ia ingin bertobat untuk meminta ampunan kepada Allah. Sedangkan orang jahat, siapa orang jahat itu? Orang yang telah terkena sikap ujub, yang meremehkan dosa-dosanya, bukannya bertobat ia malah menyepelekan dosa-dosanya, padahal dosanya udah tumpuk segunung. Bang Ahmad Din. Bukannya bertobat ia malah menyepelekan dosa-dosanya. Karena di dunia ini sudah banyak sekali orang yang sudah terkena penyakit ujub, di antaranya karena kufur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah dan lupa bahwa Allah yang telah menciptakan dirinya. Minum jahe, haus jahe, minum. Sebagaimana kisah Korun yang Allah tenggelamkan ke bumi, Korun menganggap bahwa semua harta yang dimiliki merupakan hasil jerih payahnya sendiri, sampai ia ingkar terhadap nikmat Allah dan lupa bahwa Allah lah yang telah memberikan semua harta tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan menenggelamkan ia ke bumi dan dikasih azab yang sangat pedih. Pak, Bu, Pak, Bu, mau nggak diazab sama Allah? Mau nggak? Mau nggak? Jika kita tidak ingin diazab oleh Allah, maka jauhilah sikap ujub, dan sikap ujub hanya akan membawa kita menuju pintu kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakabbirin. Inna Allah, sesungguhnya Allah
kafirin. Tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah. Jadi jika kita sombong, maka Allah akan membenci kepada kita. Bukan hanya membenci, Allah akan menutup hati kita, menutup pendengaran kita, menutup penglihatan kita, menutup apanya? Tidak bisa melihat kebaikan. Kuping ditutup, tidak bisa mendengar dakwah-dakwah Islam. Hati ditutup. Apa Bu? Yang lagi hamil hati-hati. Yang lagi hamil hati-hati. Angkat peong. Payung pegang bar. Ditutup hatinya, tidak bisa menerima nasihat baik-baik, tidak bisa mendengar dakwah Islam. Itulah orang sudah terkena sikap sombong. Dan juga jika kita ingin dihargai, ingin dihormati, maka hargailah dan hormatilah orang lain. Sebagaimana istilah mengatakan, hormatilah dan hargailah orang lain, maka orang lain pun akan menghargai dan menghormati dirimu. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan hal yang serupa atau balaslah dengan hal lebih baik. Lanjut nggak Pak? Bu, kita lanjut dengan selawatan aja ya. Peung sama peung. Peong salawatan din. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Khair. Sallallahu capek saya. Minum din. Ini. Minum ya. Ini. Bodyguard ya kasih Bodyguard. Datang megang payung. Rokok. Demikian apa yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena saya masih dalam tahap belajar. Buah nangka, buah salak, buah kelapa, buah durian. Itulah nama-nama buah. Bersama adik pergi ke taman, beli kebab isi sayuran. Anak baik banyak teman, anak ujuk temannya setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagus. Untuk apresiasi nanti akan diomongin setelah mau satu hasanah.